buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine. Unlock your potential with talent DNA. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine. Mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, talented people. Selamat datang kembali di acara seminar Ask Me About Your Talent DNA. Oke, sambil menunggu yang lain, saya akan mengecek terlebih dahulu apakah suara, musik sebelumnya dan gambar saya sudah jelas semuanya. Silahkan mohon dibantu Bapak Ibu untuk mengetikkan di kolom chat jika sudah jelas. Jelas ya, Bu Asri, Alhamdulillah. Oke, Mbak Nuri, terima kasih. Bu Yana, Alhamdulillah, terima kasih. Oke, baik, terima kasih semua talented people semuanya telah hadir di sini, sahabat kita dari berbagai daerah di Indonesia dan mungkin ada juga yang dari luar negeri. Untuk itu, sekiranya mohon Bapak Ibu bisa mengetikkan di kolom chat dari mana atau Bapak Ibu tinggal di mana saat ini. Boleh diketik di kolom chat. Di Depok, Alhamdulillah Pak Barir, dari Depok. Dari Bogor, Parung, Alhamdulillah. Dari Pondok Petir, Alhamdulillah. Semoga sehat ya Bu Yana. Semoga sehat selalu. Kemudian Pak Ahmad Maulidi Zen, semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Dari Batam, Masya Allah. Jawa. Alhamdulillah. Dari Bojong Sari, Alhamdulillah. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memulai acara kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah bagi yang Muslim dan bagi Bapak Ibu yang beragama lainnya, silahkan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kan. Selain ini, sholat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ali Wafa dari ISQ Business School. Hari ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara Ask Me About Your Talent DNA. Nah, Ask Me About Your Talent DNA ini adalah webinar yang diselenggarakan setiap pagi
untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari segi individu, keluarga, maupun organisasi. Nah, Ask Me About Your Talent DNA ini juga akan mengulas tentang algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your light and shine. Nah, bagi Bapak Ibu, harap untuk mengikuti acara ini sampai akhir karena kami akan memberikan giveaway berupa 1 free live tools talent DNA kepada 1 orang pemenang. Jadi, mohon kepada Bapak Ibu untuk berpartisipasi secara aktif karena di akhir acara nanti kami akan mengumumkan siapa pemenangnya. Oke, Bapak Ibu, untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan menyimak beragam video talent DNA pada halaman www.talentdna.me atau Bapak Ibu bisa melakukan scan barcode pada halaman berikut. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa untuk tetap stay tune di forum ini karena nanti di akhir kita akan pandu nih bagaimana caranya dan ada sesi khusus pada pukul 06.30 sampai 06.45. Jadi silahkan untuk diikuti sampai sesinya berakhir. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA? Mohon kepada Bapak Ibu silahkan untuk dibantu mengisi polling yang muncul pada layar. Oke, mohon dibantu tim, silahkan. Oke, di sini ada yang sudah punya dan ada yang baru pertama kali join juga. Selamat datang untuk yang pertama kali mengikuti acara Ask Me About Your Talent DNA. Sudah pernah bergabung, alhamdulillah. Oke, sudah punya. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Oke, baik. Bagi Bapak Ibu yang baru bergabung dan belum memiliki hasil talent DNA, mari segera kita simak nih diskusi pada pagi hari ini. Dan segera Bapak Ibu untuk menghubungi orang yang mengundang Bapak Ibu untuk tahu caranya mengisi live tools talent DNA. Oke, sebelumnya Talented People, izinkan kami menginformasikan kembali di akhir acara, kami akan memilih 1 orang pemenang untuk mendapatkan 1 free live tools talent DNA. Maka dari itu, Bapak Ibu diharapkan aktif mengikuti acara ini sampai akhir. Oke, baik. Bapak Ibu, mungkin di forum ini ada beberapa di antaranya yang baru pertama kali hadir di Ask Me About Your Talent DNA atau bahkan belum memiliki hasil talent DNA-nya. Maka bisa untuk tetap stay tune di forum ini karena di akhir kita akan pandu bagaimana caranya memiliki talent DNA. Dan untuk membantu para peserta memahami talent DNA, berikut ini ada video mengenai penjelasan talent DNA yang disampaikan langsung oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. Pada tahun 2000, saya menulis dalam buku ESQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu diterbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu
Saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan Talent DNA. Dengan Talent DNA. Find your light and shine. Baik, eh, Bapak Ibu, untuk memahami lebih lanjut mengenai algoritma of human technology melalui talent DNA, kita akan mendiskusikannya bersama Coach Andi Purnomo sebagai talent DNA fasilitator dan bintang tamu kita yang sudah hadir hari ini yaitu Ihsan Sidik, yang mana beliau ini adalah seorang mahasiswa dari ISQ Business School semester 7 Prodi Ilmu Komputer. Tema pagi kita tema pagi tema pagi hari ini adalah menjadi ekspresif untuk hal yang positif. Sebelumnya di sini apakah Coach Andi sudah hadir? Sudah, Mas Ali, Alhamdulillah. Sudah Mas Ihsan sudah hadir? Alhamdulillah sudah, Mas. Oke, siap. Sudah siap ya untuk sharing pada pagi hari ini? Insya Allah, siap. Oke. Insya Allah. Insya Allah ya, siap. Oke, izin sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu top talent dari Ihsan dan juga bottom talentnya. Yang pertama untuk top talentnya itu ada strategizer, kemudian ada resourceful, ada directive, ada convincing, kemudian ada troubleshooter, ada self-confident, ada visionary, ada logical, ada fokus, dan yang terakhir ada artikulatif. Sedangkan untuk bottom talentnya itu ada caring, ada generous, ada affectionate, personalizer, dan yang terakhir ada forgiving. Nah, selama 30 menit ke depan kita akan membahas bagaimana kombinasi top dan bottom talent spiritual DNA yang mempengaruhi perilaku sehari-hari. Jika Bapak Ibu sudah memiliki hasil talent DNA, baik itu top 10 talent maupun full 45 talent, silahkan Bapak Ibu sambil dipelajari dan disimak. Sekiranya talenta Bapak Ibu bisa tergambar pada bintang tamu hari ini. Nah, kemudian jika ada pertanyaan, silahkan untuk mengetikkan di kolom chat. Baik, bagi Bapak Ibu, saya ingatkan kembali harap mengikuti acara sampai akhir karena kami akan memberikan giveaway berupa satu free live tools talent DNA kepada satu orang pemenang. Oke, sekali lagi Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA, silahkan kunjungi di www.talentdna.me atau Bapak Ibu bisa melakukan scan barcode pada halaman ini. Baik, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa stay tune di forum ini karena di akhir kita ada sesi khusus panduan bagaimana cara memiliki talent DNA. So, tanpa berbasa-basi lagi, saya silahkan kepada Coach Andi, find your light and shine. Silahkan Coach Andi. Oke, terima kasih Mas Ali. Baik, Bapak Ibu semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Ali untuk pembukaannya. Tadi juga Mas Ali sudah membacakan ya top 10 dan juga bottom 5 dari bintang tamu kita hari ini. Mohon izin untuk Bapak Ibu BOD, rekan-rekan dosen, dan juga rekan-rekan dari SQ Group. Jadi hari ini saya akan coba memandu Asmi Talent DNA untuk bisa kita gali nih gimana sih talent DNA dari guest star kita pada hari ini atau bintang tamu kita pada hari ini, yaitu adalah mahasiswa SQ Business School Muhammad Ihsan Sidik. Halo Ihsan. Halo Pak, Gimana Ihsan kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah ini
Baik. Ya, cukup cerah ya Ihsan pagi hari ini wajahnya. Alhamdulillah. Semangat dong, Pak. Harus semangat untuk hadir di webinar kali ini gitu. Oke, betul banget. Jadi Ihsan, tema kita hari ini untuk Asmita dan Diana itu adalah menjadi ekspresif untuk hal-hal yang positif. Jadi nanti kita mungkin Ihsan bisa bercerita nih gimana sih hal-hal positif itu yang terjadi di keseharian Ihsan atau mungkin aktivitas-aktivitas yang pernah Baik. jalani yang nantinya coba akan kita lihat nih sebenarnya talent DNA mana sih yang bekerja untuk mendukung aktivitas-aktivitas Ihsan setiap harinya. Jadi memang Ihsan sudah punya top 10 nih dan juga bottom 5 dari talent DNA. Top 10 Ihsan itu ada strategizer, ada resourceful, ada directive, ada convincing, ada troubleshooter, ada self-confident, ada visionary, ada logical, fokus, dan juga artikulatif. Dan juga bottom 5-nya itu ada caring, generous, affection, personalizer, dan juga forgiving. Jadi dari top 10 dan juga bottom 5 Ihsan ini terlihat ada tiga warna yang berbeda, ada merah, ada biru, ada juga ada kuning. Sebenarnya arti dari warna ini itu apa sih? Nah, mungkin kita bisa lihat ya video dari Dr. Adi Ginanjar mengenai perbedaan ketiga warna ini. Mungkin bisa di next, Mas Ali. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide serta rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Ada Oke, terima kasih Mas Ali. Jadi tadi Pak Ari sudah menjelaskan ya teman-teman semua yang hadir di Zoom bahwa ada tiga tipe warna nih dalam talent DNA, yaitu adalah biru atau drive. Jadi drive ini adalah gimana caranya kita bisa komitmen sama tujuan kita. Lalu adalah network, itu warna kuning. Jadi warna kuning ini lebih ke arah bagaimana cara kita membangun dan juga mempengaruhi orang lain. Jadi gimana caranya kita bisa membangun koneksi sama orang lain. Lalu ada action atau warna merah. Jadi ini adalah eksekusi dari rencana-rencana yang sudah diatur nih sama seseorang tersebut. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan perbedaan dari tiga warna tersebut. Nah, sekarang kita coba minta Ihsan nih untuk membacakan gambaran dari dirinya dari top 10 dan juga bottom 5 talent DNA-nya. Silakan Ihsan, mungkin bisa dijelaskan mengenai gambaran dirinya. Coba saya bacakan ya, Pak. Oke. Jadi kalau dari talent DNA nih katanya Anda mampu memberikan alternatif cara mengatasi situasi, memanfaatkan dan mengatur sumber daya yang tersedia agar tujuan tercapai. Terus mengarahkan orang lain dan mengendalikan situasi, serta mempengaruhi orang lain agar menerima pemikiran yang disampaikan. Nah ini lumayan cocok sih Pak dengan kebiasaan Ihsan sehari-hari itu. Oke. Nah, selanjutnya itu Anda juga mampu mendeteksi akar masalah, menghadapi tantangan dengan percaya diri dan serta memprediksi situasi di masa yang akan datang. Yang terakhir, hal ini Anda juga mampu mengambil kesimpulan berdasarkan data maupun fakta, menjaga konsentrasi atas apa yang dikerjakan, serta menyampaikan pemikiran yang mudah difahami secara lisan maupun tertulis. Nah, ini cukup linear gitu, Pak, dengan apa yang biasa saya lakukan sehari-hari seperti itu, sih, Pak. Oke, jadi menurut Ihsan dari top 10 talent Ihsan cukup menggambarkan diri Ihsan ya. Jadi sesuai memang dengan talent Ya, yang sudah terlihat hasilnya nih dari top 10 ini bahwa memang talent ini adalah Ihsan di keseharian Ihsan gitu ya. betul, Pak. Oke, tapi Benar-benar. juga ada bottom 5-nya nih Ihsan. Kira-kira apa aja sih yang harus Ihsan perhatiin di bottom 5-nya? Mungkin bisa dibacain. Nah, untuk yang masih perlu diperhatiin ini di bottom 5 ini ada
Anda bukan seorang yang secara alami memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain, membantu melayani dan memberikan kepada orang lain, serta memberikan dukungan moral kepada orang lain. Ini mungkin seperti kurang peka gitu kali ya, Pak. Terus selain itu, Anda juga memerlukan upaya yang lebih apabila harus menghargai perbedaan maupun keunikan yang dimiliki setiap orang, serta memaafkan dan melupakan kesalahan dengan tulus. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan sama Ihsan adalah lebih peka lagi nih sama orang lain. Tapi Lebih peka menurut lagi mungkin ya, Pak. Ihsan sebenarnya orang yang cukup peka nggak sih di keseharian Ihsan mungkin sama teman-teman Ihsan yang ada di IBS atau di luar Eh, IBS gimana? Mungkin saya mengakui ya, orangnya kurang cukup peka gitu Pak untuk beberapa hal. Untuk beberapa hal sih memang agak kurang peka gitu. Itu sih Pak. Ihsan mengakui nih kalau Ihsan kurang peka, jadi perlu harus dikatakan dulu nih sama orang lain biar Ihsan tahu bahwa oh seharusnya Ihsan kayak gini gitu, tapi Ihsan nggak bisa peka, Iya, harusnya Ihsan kayak gini dulu gitu. benar, 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 Jadi benar, memang benar, benar. tahu dulu. Lebih senang yang langsung gitu. Oke. Seperti itu Pak. Oke, jadi dari top talent Ihsan nih, bisa Ihsan jelasin nggak sih sebenarnya dari kehidupan keseharian Ihsan nih yang paling benar-benar mempengaruhi Ihsan di kehidupan keseharian sampai mungkin yang kurang mempengaruhi itu gimana nih? Bisa dijelasin nggak? eh Kalau dari top talent sebenarnya semuanya mempengaruhi ya Pak. Maksudnya eh kalau dari di, dengan kehidupan sehari-hari gitu. Apalagi yang terutama ini, yang strategizer gitu, Pak. Dan Jadi biasanya kayak saya tuh lebih seneng buat melakukan hal tuh yang sudah tersusun, tertata rapi gitu, yang sudah saya rencanakan gitu. Saya nggak terlalu senang kalau ketika tiba-tiba ada ini di luar planning lah gitu. Jadi lebih lebih senang untuk menata dulu. Kalaupun nanti ada perbedaan ya nantilah di tengah perjalanan baru kita pikirin lagi gitu. Gitu sih Pak. oke, jadi sebagai informasi Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom, jadi Ihsan ini adalah mahasiswa SQ Business School semester 7 yang saat ini mungkin sedang bikin proposal skripsi ya San ya. Dan juga Iya Pak, Alhamdulillah Pak. kemarin kan magangnya di Stick Earn ya San ya, dan juga di Betul, Pak. kemarin ya San ya. Betul Pak. Betul ya. Benar benar. Nah, Iya Pak. jadi ketika Ihsan eh, mau magang atau mendaftar di Bangkit, sebenarnya itu sudah masuk ke dalam strategi Ihsan dalam perkuliahan atau memang follow the river aja nih gitu. Oke, jadi sebenarnya ini mungkin banyak teman-teman juga, mungkin Bapak dosen, Ibu dosen juga kurang tahu saat mau mendaftar stiker lah yang kemarin magang tuh, itu saya tuh sebenarnya menggunakan skill strategizer dengan kapasitas maksimum gitu Pak. Jadi em, jadi itu saya tanya ke teman-teman yang udah punya pengalaman magang, terus cari tips and trick, CV-nya diperbaikin segala macam. Jadi eh, buat probabilitas untuk lolosnya tuh lebih gede gitu Pak. Jadi lebih banyak memang menggunakan si strategizer ini. Oke, tapi selain strategi itu tadi juga Ihsan jelas ya menggunakan talentnya itu adalah hydrological. Jadi memang Ihsan mengumpulkan data-data terlebih dahulu nih, gimana sih sebenarnya Ya, benar. Ihsan punya probabilitas lebih banyak nih untuk bisa lulus magang di State Earn. Jadi Ihsan kumpulin dulu tuh data-datanya biar Ihsan sudah pede, sudah mempersiapkan dirinya ketika memang menghadapi interview untuk magang. Betul ya, San ya? Ya, benar-benar Pak. Terpakai juga lagi. Benar-benar Pak. Oke, San boleh cerita nggak sih sebenarnya aktivitas Ihsan di SQ Business School tuh sampai semester 7 nih, dari semester 1 sampai semester 7 tuh aktivitasnya apa sih di SQ Business School? Boleh tahu nggak? Eh, Oke, aktivitasnya mungkin setahun terakhir sih jarang di kampus ya, Pak. Karena setahun kemarin mengikuti magang dan bangkit, jadi banyakkan belajar di luar. Kalau di kampus paling saya pernah ikut BEM, eh, angkatan saya
semester berapa ya? Semester 2 atau semester 3 gitu, Pak. Ikut BEM, kebetulan dapat amanah jadi Kabiro, Kan Ketua Biro Inovasi dan Teknologi. Terus sekarang lagi ikut ini Pak, Orionits Inkubator, organisasi baru di kampus gitu. Jadi PM di situ. jadi PM misalnya di Orionits dan pengalaman Iya, Isan selama di SQ Business School itu adalah sebagai Kabiro untuk inovasi dan juga Kabiro. teknologi ya. Nah, dari Benar, Pak. Isan di kampus menjadi anggota BEM, menjadi Kabiro, dan sekarang juga jadi PM di Orionits. Kira-kira dari 10 top talent Isan ini, mana sih yang paling berperan nih untuk Isan? Oke. Kalau di lingkungan organisasi, ya balik lagi ke si strategizer, tapi ditambahkan dengan artikulatif. Apalagi kalau misalkan saat LPJ atau proker itu kan biasanya mahasiswa-mahasiswa lain tuh hadir tuh. Jadi kita harus bisa menjelaskan secara baik sebenarnya proker yang kita pengen lakukan tuh seperti apa gitu. Atau dalam meeting tuh kita harus menjelaskan ke anggota lain juga maksud dari apa yang kita omongin tuh apa sih sebenarnya. Jadi lebih lebih jelasin ke mereka tuh biar mereka lebih paham apa yang kita maksud seperti itu sih. Untuk kegiatan Ihsan dalam berorganisasi, baik BEM, baik juga jadi PM di Orienits, untuk artikulatif ini sangat berperan besar ya untuk Ihsan ya. Karena memang Betul, Pak. artikulatif ini dia akan jelas sih untuk mengkomunikasikan kayak idenya atau pemikiran-pemikirannya kepada orang lain. Jadi Ihsan bisa menyampaikan dengan baik nih apa sih maksud tujuan Ihsan. Hmm. Jadi program-program kerjanya Ihsan selama satu periode di BEM gitu ataupun di Orionits juga mengenai menjadi PM itu seperti apa dan juga bisa menyampaikan pendapat-pendapat yayasan dengan baik. Itu memang artikulatif sangat sangat sesuai Sangat terpakai. ya itu dah. Iya, benar, Pak. Lalu gimana nih dengan bottom five-nya Isan? Bisa ceritain Mantap. terkait bottom five Isan nih tentang kehidupan sehari-hari Isan, apakah pernah mengalami kan bisa dilihat di bottom five-nya ada caring, ada generous, ada affection, ada personalizer, ada forgiving. Dari lima bottom ini kira-kira Isan pernah mengalami yang mana sih? Bisa cerita nggak, San? Oke, oke. Ya, em, ini lumayan ya sebenarnya banyak-banyak yang agak sering terjadi sebenarnya Pak. Kayak mungkin mungkin yang itu tadi yang di awal kurang peka gitu tapi em, ya seperti itulah. Terus yang kedua personalizer. Nah, personalizer ini kan cukup dibutuhkan juga Pak saat kalau misalkan di organisasi apalagi jadi PM dan Kabiro itu. Nah, jadi mungkin biasanya ini saya hubungkan dengan resourceful. Jadi saya menilai mereka tuh not based on kayak kebiasaan segala macam, tapi objektif gitu loh Pak. Jadi kayak kayak melihat ya melihat angka-angka yang dari mereka gitu. Hmm. Jadi memang bottom talents. Jadi memang bottom talent saya ini eh, kadang-kadang dalam tanda kutip Hmm? sedikit membuat saya terlihat red flag begitu Pak. Karena Jadi kurang, eh, seperti itu. Apalagi kenapa Pak? karena dibilang red flag karena kurang peka itu tadi ya. Ya karena kurang peka itu Pak, gitu. Tapi saya tidak bermaksud sebenarnya. Oke. Terus Saya tidak bermaksud, tapi ya mungkin ditanggapin salah atau respon saya kurang sesuai atau mungkin ya seperti itulah Pak. atau mungkin ada kejadian-kejadian yang pernah Isan alami nih. Misalkan kayak Isan ketika membuat keputusan ternyata salah gitu. Akhirnya Isan nggak bisa maafin diri Isan sendiri. Apakah pernah terjadi kayak gitu, San? Oh, oke. Oh iya, itu itu pernah sih. Kemarin saat bangkit itu project pas project akhir itu sebagai sebagai di sini saya bertindak sebagai PM ya Pak. Iya. Udah disusun nih proyeknya udah disusun dengan sangat baik.
timeline segala macam, proyeknya udah beres. Kita kita sudah sangat optimis untuk masuk top 20 dan dapat inkubasi. Akhirnya tidak dapat dan saya kecewa. Itu masih teringat sampai sekarang gitu, Pak. Hmm. Kenapa? Apa sih salahnya? Dan di situ kan saya bertindak sebagai lead. Jadi saya merasa cukup bertanggung jawab banyak lah untuk membawa tim saya eh, sampai ke posisi itu. Gitu sih, Pak. Tapi memang sampai sekarang Ihsan belum bisa terima nih di kesalahan Ihsan yang kemarin. Iya, Nah, tapi masih masih teringat gitu, Pak. masih teringat. Tapi ketika Ihsan dibangkit kemarin kan Ihsan jadi lead dia juga jadi PM. Nah, dari masalah-masalah yang pernah Ihsan hadapi nih ketika menyelesaikan proyek bangkit itu cara penyelesaiannya gimana sih, San? Bisa kasih contoh nggak ada satu masalah apa lalu Ihsan menyelesaikannya gimana? Gitu. Menggunakan top talents nih, Pak. Silakan kalau misalkan Oke. Eh, Problem paling biasa tuh eh, kalau kalau di CS misalkan gitu ya Pak. Biasanya tuh di computer science itu biasanya saat ada error nih atau sesuatu yang tidak bisa. Nah, apalagi di dalam satu tim tuh Pak. Jadi kita udah berharap sama orang A, ternyata nggak bisa nih, nggak beres gitu. Jadi perlu perlu diskusi, problem solving di situ. Biasanya em, kita kita harus direktif terus artikulatif buat menjelaskan ke teman-teman ternyata hal ini tuh memang memang tidak bisa gitu, tidak bisa untuk digunakan dalam jangka waktu sekian gitu. Dan di Project Bangkit juga itu banyak saya paling banyak sebenarnya memang sangat bergantung kepada strategizer. Dan Oke. yang kedua, saat proyek bangkit kemarin tuh ada visionary. Jadi kita harus mempertimbangkan di 1 bulan ke depan tuh, 1 bulan ke depan tuh kita cuma punya 1 bulan, tapi harus menyelesaikan proyek A, B, C gitu. Jadi memang harus ditata dengan baik seperti itu sih, Pak. Jadi memang Ihsan sangat mengandalkan strategi laser ini tadi ya. Ya, betul betul. Ihsan nih untuk bisa membuat teman-teman Ihsan itu aktif nih di proyeknya. Gitu. Gimana caranya Ihsan bisa memotivasi teman-temannya untuk bisa aktif mungkin di proyek tersebut biar proyeknya itu sesuai nih dengan timeline yang sudah Ihsan atur tadi. Gitu. Ada Oke. eh biasanya biasanya kalau misalkan apa yang membuat biasanya kita kalau saya pribadi tuh saya mempertahankan pace pace tim gitu kayak kalau hari ini udah ngerjain fitur A B C itu besok jangan sampai bisa kurang gitu, at least minimal sama dengan sebelum kemarin. Terus yang kedua biasanya em, membuat teman-teman tuh tetap termotivasi dengan pace-nya masing-masing, jadi nggak sampai ada yang merasa eh, dibuat down walaupun mungkin mungkin memang agak terlambat gitu dari apa yang dia kerjakan. Paling seperti itu Pak kalau di Bangkit kemarin. Oke, jadi memang untuk di Bangkit ini Ihsan sangat menggunakan talent DNA-nya banget nih. Bisa terlihat teman-teman yang ada di Zoom, Bapak Ibu semuanya, bahwa dari top talentnya ini Ihsan punya strategi Ihsan nih. Jadi di Bangkit dalam project Ihsan ini, karena Ihsan menjadi PM, Ihsan sudah bisa membuat strategi nih 1 bulan ke depan, kira-kira mau ngapain sih timnya, apa aja yang harus dikerjakan. Dan ketika teman-temannya ada Hmm. problem atau dalam tim ada problem, Isan akan menggunakan tandanya itu adalah troubleshooter. Gimana caranya Isan bisa menemukan eh, jalan keluar nih dari masalah yang ada di timnya. Yang luar biasa. Dan kalau timnya kebingungan, biasanya Isan akan selalu dan biasanya Isan akan menggunakan direktifnya. Isan akan langsung memberikan komen nih. Teman-temannya harus ngapain sih? Harus mengerjakan A, Hmm. B, C, D gitu. Jadi memang di sini bisa dilihat bahwa talent DNA-nya Isan ini sangat berperan sekali di Bangkit untuk dia bisa mengkoordinir teman-temannya untuk bisa menyelesaikan proyeknya. Tapi sayangnya di bottom five-nya Isan itu punya forgiving, di mana Isan masih belum bisa move on nih dari project karena ada beberapa hal yang tidak bisa Isan selesaikan. Gitu ya San ya? Benar Pak, seperti itu. Hmm. Oke, San, ada pertanyaan nih dari Bu Asri.
Kira-kira Iya. talent yang suka blind spot di Ihsan tuh apa sih? Apakah logical yang jadi blind spot untuk Ihsan? Apakah eh, dari top Oh. talent ini terkadang logical ini nggak Ihsan pakai nih? Apakah Ihsan tidak mengumpulkan data-data terlebih dahulu ketika membuat strategi atau bagaimana San? Oke. Berbicara blind spot ya. Blind spot, iya mungkin di bagian itu. Jadi kadang ini mungkin sangat berhubungan erat dengan bottom talents yang membuat saya tidak peka karena saya tuh kadang eh, berfokus kepada data-data dan fakta-fakta. Jadi kadang saya tuh mengabaikan faktor-faktor di luar data dan fakta itu yang sebenarnya tidak seharusnya dikerjakan oleh logika seperti itu sih Pak. Iya, benar. Itu dia maksudnya. Jadi ada faktor perasaan, ada faktor itu yang sebenarnya menurut bottom talent saya itu saya tidak paham. Tapi logika sih jalan gitu. Jadi ada hal-hal yang kadang mungkin tidak tidak perlu, bukan tidak perlu, yang perlu menggunakan em, beberapa emosi di bawah, ada harus peka dan segala macam itu saya pakaiin jadi logika gitu, Pak. Jadi memang sebenarnya nggak harus selalu tentang logical ya San ya, tapi ada perasaan-perasaan Ya, yang harus Ihsan terapkan ketika Ihsan berhadapan dengan orang lain atau ketika ada orang lain yang coba datang ke Ihsan untuk cerita segala macam gitu. Jadi lebih bisa respect lagi. benar, benar, Oke, benar, benar, benar. bahas lagi untuk pertanyaannya. Oke, kita lanjut San ya. Ah, kita bisa lihat nih San dari top. Iya, bottomnya kuning Mas Ganda. Jadi memang jadi makanya Ihsan dibilang red flag sama teman-temannya karena memang dia kurang cukup peka nih sama teman-teman yang ada di sekitarnya. Perlu dikasih tahu dulu, dia baru tahu gitu. Ya, 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 ya. Oke, Harus kita coba lihat nih jelas. eh, top 10 dan juga bottom 5-nya nih. Mungkin bottom 5-nya Ihsan itu adalah personalizer salah satunya. Dan juga top 10-nya itu adalah artikulatif. Nah, ini sebenarnya cukup bertentangan nggak sih San untuk kehidupan keseharian Ihsan nih? Ihsan artikulatif nih. Dia Ihsan bisa menyuarakan ide-ide Ihsan Hmm. dengarkan, tapi Ihsan juga personalizer. Ihsan nggak mau nih coba untuk ngedengerin apa yang orang lain ngomongin nih gitu. Kira-kira tuh ada pernah ada cerita nggak sih San soal bottom apa top 10-nya nih yang artikulatif sama bottomnya itu yang personalizer gitu. Em, Sejauh ini mungkin belum ada yang berani mengatakan itu di depan saya ya, Pak. Uh, Karena belum belum mendapatkan itu gitu, Pak. Maksudnya belum 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 ada yang secara frontal lah ngomong kalau Ihsan tuh kok kayak gini gitu, merasa begitu. Tapi untuk bottom yang personalizer, apalagi saat saat em, ngelit memimpin sebuah tim itu, em, ini harusnya sangat dibutuhkan ya Pak. Jadi based on yang tadi balik seperti eh, blind spot yang tadi tuh saya bermainnya di logical. Jadi saya akan menilai orang itu berdasarkan based on number gitu loh. Angka value-nya dia tuh seberapa, apa segala macam skillnya, apa segala macam itu ditempatkan di mana gitu. Jadi mungkin kalau seorang personalizer lebih mengenal kepada pribadinya gitu ya Pak. Saya lebih kepada nilai nilai si orang itu gitu. jadi belum Itu pernah, sih Pak. ada pengalaman ya mengenai Belum pernah. tiga personal. Alhamdulillah sampai sekarang. Saya punya pengalaman mengenai talent bottom tag-nya itu yang generous karena orang yang generous itu biasanya ketika pengen ngebantu orang tuh harus jelas dulu nih apa yang harus dibantu dan apa yang ketika Isan kasih bantuan itu harus masuk akal atau permasalahan yang mungkin teman Isan itu harus masuk akal dulu baru Isan mau bantuin gitu. Pernah nggak ada pengalaman kayak gitu? eh Iya Pak, sebenarnya barusan tadi malam sebenarnya Pak Oh, sudah di malam. terjadi. Iya, barusan tadi malam. Jadi tadi malam itu mungkin cerita dikit ya. Jadi tadi malam tuh ada yang minta tolong nih sebenarnya Pak. Ada yang minta tolong em, ngerjain PPT nih.
ada PPT. Saya bahkan belum tahu nih PPT-nya untuk apa, segala macam, tapi karena saya sudah berpikir untuk mengerjakan proposal yang deadline-nya hari ini 2359, itu saya harus menolak begitu Pak. Jadi sebelum mereka menjelaskan tuh saya langsung nolak gitu Pak. Jadi mungkin disitulah kejadiannya gitu. Tapi sebenarnya Isan bukan yang nggak mau bantu, Bukan kamu bantu. tapi memang ketika Isan mau bantu nih, yang dibantu atau alasan ketika dia pengen dibantu tuh harus masuk akal dulu gitu ya San ya. Iya, benar-benar. Ada prioritas lain Pak. Iya, karena memang betul kata Bu Asti, karena memang Isan punya top talentnya itu adalah fokus ya San ya. Ya, benar. Jadi ketika sesuatu itu Isan cukup fokus gitu. Karena orang-orang yang fokus itu biasanya punya konsentrasi yang cukup tinggi, San. Dan pastinya orang-orang yang fokus itu dia akan menyusun prioritasnya itu berdasarkan tujuan yang telah Isan coba kasih gitu. Jadi tadi bahwa ketika ada orang minta tolong tapi jamnya itu cukup malam misalkan dan nggak masuk akal buat Isan, maka Isan menolak karena itu prioritasnya bukan yang Isan duluin gitu. Gitu ya San ya? Iya, benar Pak. Sangat betul. Barusan terjadi. Dan juga Kak Ganda bilang nih, kemarin Isan dapat best presenter ya San ya? Di acara apa San kalau boleh tahu untuk dapat best presenternya? Ya Pak, Alhamdulillah. Di acara Showcase Computer Science, acara tahunannya program studi ilmu komputer ISQ Business School, Pak. Oh, jadi memang Isan mempresentasikan apa nih? Project Isan atau apa? Pengalaman magang Oh, pengalaman. di stiker kemarin, Pak, gitu. Jadi memang Jadi, artikulatif nih yang membuat Isan bisa ya jadi yang bermain di sini, Pak. kayak yang jelas bermain itu adalah artikulatifnya Isan nih gitu. Oke, Isan kita lanjut ya. Tadi kan tentang keseharian Isan nih. Tapi kalau misalkan dalam organisasi sih Isan, kalau misalkan kita lihat nih, ada top talentnya itu ada resourceful, tapi bottom talentnya ada generous, ada directive. Kira-kira ada pengalaman nggak sih San? Kayaknya kayak cukup bertentangan nih antara orang-orang yang resourceful dan juga orang-orang yang generous nih. San coba untuk apa ya mengelola nih sumber daya yang San punya atau orang-orang yang San punya, terlebih di Orionit sekarang sebagai PM kan ya, di mana PM biasanya coba untuk mendengarkan keluhan-keluhan dari timnya gitu. Tapi Isan punya generous nih, gimana caranya Isan bisa eh, apa ya bisa Mendengar. mendengarkan apa yang teman-teman alami atau tim-tim yang tim-timnya Isan eh, yang lain gitu. Gimana caranya Isan tuh? Boleh cerita nggak San? Atau pernah punya pengalaman dalam organisasi ternyata oh iya ya bottom five saya ini gitu. Makanya saya begini gitu. Pernah nggak San? Nah, untuk tidak mendengarkan orang nih, saya mungkin secara tidak sadar ya, tapi saya merasa merasa cukup cukup mendengarkan, cukup mendengarkan tim-tim saya. Jadi kadang biasanya eh, em, untuk diskusi apa atau ada problematika biasanya em, kayak teman-teman eh, diberikan waktu untuk menjelaskan aja seperti itu Pak. Kayak misalnya menurut A, B, C segala macam em, itu ada nggak kira-kira solusi atau masukan yang bisa kita sama-sama lakukan gitu. Eh, tapi memang kadang-kadang kalau misalkan di dalam satu diskusi eh, cukup menonjol ya, maksudnya Ihsan tuh cukup menonjol dalam dalam ya dalam dalam berbicaranya dalam ngomongnya segala macam. Jadi mungkin mungkin teman-teman agak kurang bisa langsung dipotong gitu Pak. Mungkin ya seperti itu. Oke, oke San. Mungkin dari top talent yang San punya nih, kira-kira ada nggak sih peran dari top talent ini yang nantinya
itu akan membuat Ihsan bisa mencapai keberhasilan nih atau prestasi-prestasi yang sudah Ihsan raih saat ini. Contohnya kemarin, Ihsan kan juga menang nih kemarin lomba apa nembak ya San ya, gitu. Oh iya Pak. Apakah itu ada pengaruhnya dari top talent yang Ihsan punya, lalu juga Ihsan keterima magang di Stick Earn, dan juga jadi best presenter kemarin di acara showcase dari Prodi Ilmu Komputer. Kira-kira ada nggak sih, menurut Ihsan nih bisa ceritain nggak sih top talent ini seberpengaruh apa sih San di diri Ihsan gitu? Oke. Mungkin yang kemarin saat saat lomba ya Pak. Jadi itu lomba nembak tuh sebenarnya baru. Saya tuh baru belajar nembak Agustus 17 ya saat kemerdekaan tahun kemarin gitu Pak. Tapi Oke. mungkin yang cukup cukup bermain tuh yang self confident ya Pak. Oh, Jadi ya ya saya cukup percaya diri aja gitu. Seperti yang biasa kalau di base tuh eh, do first die later gitu. Jadi ya udah percaya aja gitu. Dan mungkin itu yang mendorong diri saya buat lebih percaya diri aja. Mungkin untuk maju aja langsung gitu. Dan di eh, saat jadi presenter itu, nah jadi em, confident-nya dapat, eh, Pak Bara juga bilang fokusnya dapat, artikulatifnya juga dapat, jadi cukup mix and match seperti itu sih Pak, paling. jadi top talentnya Ihsan yang self confident ini cukup cukup berpengaruh gitu San ya. Karena memang biasanya nih Iya. orang confident nih ya, biasanya dia akan maju dulu nih ke depan nih. Kita nggak tahu nih sebenarnya ada masalah apa di depan, tapi ya udah yang penting kita maju dulu. Ketika ada masalah, oke nanti kita akan selesaikan. Yang penting kita maju dulu aja gitu. Masalah hasil seperti apa lihat nanti gitu ya. Yang penting kita percaya dulu sama Iya, benar-benar Pak. kita menyelesaikan apa yang jadi yang mau kita selesaikan gitu. Gitu. Jadi memang dari top talent ini self confident, artikulatif, strategizer, apalagi direktif, fokus itu cukup berpengaruh sekali San ya di kehidupan Ihsan keseharian gitu ya. Iya, betul Pak. Karena kita coba lihat Sangat berpengaruh. sebenarnya dari top talent Ihsan itu Ihsan cocoknya ketika lulus nanti ya dari SQ Business World, Ihsan cocoknya ke kemana sih berkarirnya di mana berdasarkan dari top talent yang Ihsan punya. Mungkin bisa di next, Mas Ali. Oh, oke, udah ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih bahwa dari top talent yang Ihsan punya, pilihan karir yang sesuai dengan talent yang Ihsan adalah kedokteran dan kesehatan. Lalu ada teknologi informasi, ada hukum, ada ilmu sosial, ada teknik dan konstruksi, manufaktur dan produksi, ada keamanan dan juga penegakan hukum, ada pertanian dan peternakan, penerbangan, ada olahraga dan juga kebugaran, entrepreneurship, konsultasi, manajemen bisnis, ada penjualan dan juga pemasaran, ada pengelolaan sumber daya dan juga manajemen proyek serta pengolahan hasil. Jadi berdasarkan talent DNA Ihsan, karir-karir inilah yang mungkin akan cocok untuk Ihsan. Tapi kalau misalkan dilihat dari track recordnya kan sekarang Ihsan berkuliah di SQ Business School jurusan Computer Science nih. Berarti Ya, berdasarkan Pak. talent DNA Ihsan dan pilihan yang sesuai untuk talent DNA-nya adalah di teknologi informasi. Jadi Ihsan Iya. udah sejalur nih dari talent DNA Ihsan dari jurusan kuliah Alhamdulillah. akan berkarir di mana. Jadi nanti rencananya San akan berkarir di mana nih San kira-kira San? Oke. Untuk berkarir kedokteran dan kesehatan kan tidak mungkin lagi, Pak. Saya sudah masuk ke jurusan computer science. Jadi mungkin saya mau meneruskan ini sih, meneruskan em, karir saya sekarang sebagai machine learning engineer yang yang sudah ditata sih sebenarnya sudah ditata juga nih Pak, masuk bangkit path-nya machine learning, terus magang nyarinya yang machine learning juga, jadi untuk kedepannya ya memang pengen tetap di machine learning engineer atau di teknologi informasi gitu kan, pengen dibuat linear aja. Oke, lagi-lagi strategi Isan nih bermain di sini. Jadi Isan sudah Bermain lagi. Isan pengen machine learning. Oke, sebelum saya berkarir di machine learning, saya bikin portofolio dulu nih. Saya di Bangkit Ya.
learning, lalu magang di jadi mesin learning. Jadi ketika saya nanti akan terjun ke dunia industri, saya udah punya portofolionya nih, gitu. Jadi Benar. kan udah one step lebih oke nih dibanding dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang mungkin belum dapat kesempatan untuk magang atau belum punya portofolio sebelum. Jadi saya udah punya pengalaman di sebelumnya, gitu. Jadi sudah sesuai nih San ya untuk jalurnya nih dari pilihan karir yang ditawarkan sama Baik, talent DNA yang sesuai dengan talent DNA Ihsan dengan apa yang sedang Ihsan jalani sekarang, gitu. baik. Sudah lurus-lurus aja, Pak. Oke, mungkin untuk diskusi mengenai talent DNA, apa saja yang Ihsan punya dan pilihan karir yang Ihsan sudah eh, rancang nih, sudah Ihsan bikin strateginya segala macam. Insya Allah itu sudah sesuai dengan apa yang Ihsan inginkan dan sudah sesuai jalurnya karena Ihsan sudah berkuliah di YSQ Business School jurusan Computer Science yang memang mendukung untuk karir Ihsan nanti menjadi mesin learning, gitu. Mungkin dari saya sekian, Bapak Ibu semua yang ada di Zoom. Kurang lebihnya mohon maaf, apa yang saya bicarakan mungkin ada salah-salah kata. Dan terima kasih untuk Ihsan sudah mau bercerita nih mengenai keseharian Ihsan selama di Business School dan juga pengalaman-pengalamannya nih mengenai talent DNA, apakah di mana talent DNA ini berperan segala macam gitu. Terima kasih Ihsan. Mungkin saya balikin ke Mas Ali Wafa sebagai MC untuk melanjutkan Asmi ini. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Coach Andi dan Ihsan yang sudah berkenan sharing di pagi hari ini yang Masya Allah keren banget ya. Ihsan dari mahasiswa ISQ Business School dari Prodi Ilmu Komputer, yang mana pengalamannya sudah banyak banget malang buana kesana kesini, ikutan bangkit dan lain sebagainya. Oke, sebelum kita menutup acara, saya ingin menanyakan dulu kepada Ihsan sebagai gue star hari ini ya. Kira-kira apa nih manfaat dan dampak positif yang sudah Ihsan rasakan dari talent DNA? Boleh Ihsan? Oke, manfaat dan dampak positifnya. Mungkin lebih ke bottom talents ya, Mas. Jadi eh, Ihsan bisa lebih mengenali itu bagian-bagian mana sih yang menjadi sebenarnya titik kelemahan Ihsan gitu yang bisa diimprove ke depannya supaya tidak menjadi red flag lagi buat bagi teman-teman gitu loh. Mungkin paling itu sih untuk manfaat pengembangan diri Ihsan ke depannya dan untuk em, top talentsnya jadi Ihsan bisa tahu nih, oh ternyata yang main tuh sebenarnya ini tuh talents ini segala macam, A, B, C segala macam. Jadi bisa lebih ditajamkan lagi talents-talents yang udah menjadi top talents dan memperbaiki yang bottom talentsnya itu. Seperti itu sih, Mas. Oke, terima kasih Ihsan atas jawabannya. Walaupun bottom talentnya kuning semua, tapi tetap dimanfaatkan untuk di top talentnya ya. Oke, keren banget nih. Nah, selanjutnya untuk Coach Andi sebagai closing statement dari acara pagi hari ini, kira-kira apa nih Coach Andi manfaat dan dampak positif dari talent DNA untuk individu, kemudian untuk keluarga ataupun untuk organisasi? Silahkan Coach. Oke, terima kasih Mas Ali. Baik Bapak Ibu, dari diskusi yang sudah saya lakukan sama Ihsan, banyak sekali nih manfaat-manfaat dari talent DNA. Nah, sebelum saya jawab, mari kita coba lihat dulu nih video dari Dr. Ari Ginanjar Agustian. Silakan Mas Ali. Ada 3 manfaat untuk talent DNA. Yang pertama, bagi individu agar hidup bahagia dan sukses, memahami siapa diri kita dan bahkan menentukan apa karir yang paling sesuai dengan talenta DNA kita. Yang kedua, bagi keluarga. Ini sangat penting untuk pasangan supaya bisa harmonis tanpa friksi. Kemudian orang tua, bagaimana menilai anak supaya tidak berdasarkan keinginan diri, tapi dengan memahami siapa anak kita, apa talentanya. Belum lagi kakak dan adik, mertua dan keluarga, semuanya harus saling mengenal.
Inilah ta'aruf talent DNA. Dan yang ketiga adalah bagi korporasi. Banyak sekali staf yang salah penempatan. Pimpinan tidak bisa mampu membaca siapa bawahan. Dan akhirnya rekan kerja timbul friksi akibat tidak saling mengenal. Sehingga tidak terbangun tim collaboration. Talent DNA menjawab hal tersebut. Sehingga akan terjadi penempatan yang sesuai dengan talent DNA dan terjadi soliditas dan harmonisasi dalam bekerja. Inilah 3 manfaat talent DNA. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bisa bayangkan kan ya, berapa banyak orang nih yang tidak bisa mengenali siapa dirinya. Suami istrinya, atau pasangannya mungkin, atau ada orang tua yang dia kurang memahami bagaimana karakter dari si anaknya, bagaimana talenta dari si anaknya. Mungkin ada pimpinan yang salah nih menilai timnya, rekan kerja mungkin ya yang saling menyakiti temannya karena tidak bisa memahami karakter dari temannya atau talenta dari temannya. Nah, dengan talent DNA, harapannya akan semakin banyak orang yang bisa mengenali dirinya dan hidupnya lebih bahagia serta sukses. Dengan talent DNA, maka akan semakin banyak pasangan dan keluarga yang hubungannya lebih harmonis. Dengan talent DNA, maka semakin banyak organisasi yang berkolaborasi lebih efektif. Dan untuk itu mari Bapak Ibu semuanya kita dukung gerakan Nusantara Bertalenta yang sudah dicanangkan oleh Dr. Ari Ginanjar Agustian. So, let's find your light and shine. Terima kasih Mas Ali. Silakan. Oke, terima kasih Coach Andi atas sharing dan manfaat talent DNA-nya yang sangat luar biasa ya. Oke, baik Bapak Ibu untuk memahami lebih dalam mengenai talent DNA bisa untuk menyimak beragam video melalui www.talentdna.me atau bisa juga untuk melakukan scan barcode pada layar berikut. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA bisa tetap stay tune di forum ini karena di akhir kita ada sesi khusus panduan bagaimana cara memiliki talent DNA. Oke. Bapak Ibu, saya ingin menanyakan terlebih dahulu di kolom chat siapa yang merasa mendapatkan manfaat pada sesi pagi hari ini. Ketikan saya, silakan di kolom chat yang mendapatkan manfaat pada sesi hari ini. Saya, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, selanjutnya saya membawa kabar gembira buat Bapak Ibu semua. Ketikan saya yang ingin mendapatkan kabar gembira di kolom chat. Ketikan saya, kabar gembira. Oke, nah di sini saya ingin memberikan kabar gembira kepada Bapak Ibu talented people semua, baik yang belum melakukan pengisian talent DNA ataupun yang sudah mengisi tapi baru 10 talent. Nah, kira-kira apa informasinya? Nah, oke, berikut informasinya. Nah, jadi Bapak Ibu yang mau tahu talenta diri tanpa ribet dan terjangkau, kami juga ada promo khusus untuk Live Tools Talent DNA, yaitu tes dengan top 5 talent yang hanya harga 99.000. Jadi ayo Bapak Ibu semua silahkan hubungi konsultan yang sudah memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Oke, nah selanjutnya bagi Bapak Ibu di sini yang baru mengetahui 10 top talent DNA-nya dan ingin mengetahui keseluruhannya ke 45-nya, nah Bapak Ibu dapat melakukan top up spesial di harga 335.000. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum memiliki Live Tools Talent DNA, silahkan Bapak Ibu bisa mengambil kesempatan mendapatkan 45 full report dengan harga spesial yaitu 500.000 dan dapat nih fullnya itu gratis training Talent DNA Mastery online via Zoom. Nah, kemudian bagi Bapak Ibu di sini yang memiliki putra-putri yang masih SMP, kemudian SMA atau yang sudah berkuliah,
Nah, apabila ingin mendapatkan report karir, ada di special price 750.000, sudah termasuk free training talent DNA Mastery for Youth secara online. Nah, mungkin bertanya-tanya ya, gimana caranya? Nah, nanti silahkan hubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA kepada Anda. Oke, nah di sini juga saya ingin menginformasikan bagi Bapak Ibu yang sudah melakukan tes talent DNA dan sudah mendapatkan hasilnya, tapi ingin mendapatkan penjelasan lebih detail dari hasil report talent DNA, silahkan nanti Bapak Ibu untuk bergabung di talent DNA Klinik setiap hari Rabu dan Jumat pukul 19.30 sampai dengan 19.30. Atau silakan menghubungi konsultan yang memperkenalkan talent DNA dengan menghubung atau bisa juga nih menghubungi di nomor 0813 8249 1165. Saya ulangi ya, 0813 8249 1165 untuk mendapatkan jadwal talent DNA klinik yang rutin kami selenggarakan. Oke, baik, selanjutnya. Talented People, talent DNA adalah sebuah life tools yang diperlukan untuk kita semua, untuk hidup bahagia dan sukses, baik di rumah, di korporasi, maupun di lingkungan sosial. Nah, talent DNA ini juga akan membantu kita menemukan potensi terbaik dan unik dari setiap orang. Karena ada sebuah quotes yang mengatakan bahwa setiap orang itu jenius, tetapi jika kita menilai ikan dari kemampuan dia terbang, maka seumur hidup ikan tersebut akan dianggap bodoh. Demikian acara Aksmi kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung. Silahkan untuk melanjutkan kembali aktivitasnya masing-masing. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki hasil talent DNA, bisa tetap stay tune di Zoom karena kami akan pandu tutorial pengisiannya. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Itu sebagai berikut. Ingin paham talenta, tapi masih bingung caranya? Tenang aja, ada Talent DNA yang bisa bantu kamu pahami talenta diri hanya dalam 20 menit. Mulai temukan talenta sejatimu sekarang dengan mudah. Pertama, buka browser pada smartphone kamu dan kunjungi www.talentdna.me, lalu pilih Check My Talent DNA. Lakukan pengisian data diri sesuai dengan data terbarumu. Pastikan email yang kamu cantumkan dalam kondisi aktif ya. Selesai mengisi biodata, kamu dapat memilih kategori talent DNA sesuai dengan kebutuhan dan tujuan kamu. Setelah memilih kategori, klik Buy Now dan lakukan pembayaran. Pembayaran berhasil. Yuk cek emailmu. Yah, emailnya masih belum masuk. Coba cek bagian spam ya. Isi kuesioner semudah menggeser ke kanan atau ke kiri. Jangan lupa klik submit ya ketika sudah selesai. Hasil talentamu udah ada nih. Mudah banget kan? Yuk cek di inbox email. Pahami talentamu melalui workshop ini ya. Dengan talent DNA. Find your light and shine. Oke, Bapak Ibu, adakah di sini yang ingin ditanyakan terkait talent DNA? Oke, sepertinya tidak ada. Baik. Oke, terima kasih atas waktunya, Talented People. Semoga kita semua mendapatkan banyak manfaat dari seminar Aksmi pada pagi hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Akhir kata untuk kita semua, salam gerakan Nusantara Bertalenta. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada.
ada di dalam diri